Halo semua, kembali lagi di SP Insight. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi himpunan di Matematika kelas 7 ya. Khusus pada video kali ini kita akan membahas tentang himpunan semesta, diagram Venn, kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Tenang saja, walaupun materinya banyak pada video ini, materi ini sangat mudah dipahami. Oke, langsung saja kita mulai video kali ini. Yang pertama tentang himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Jadi nanti kalau ada suatu himpunan dengan lambang huruf kapital S, berarti itu adalah himpunan semesta. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan disimbolkan juga dengan U. Jadi selain S, nanti lambangnya juga bisa digunakan U. Kita langsung saja masuk ke contoh untuk lebih mudah memahaminya. Jika terdapat himpunan A dengan anggota 2, 4, 6, 8, maka tentukan semua himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Berarti kita akan menentukan himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan yaitu 2, 4, 6, 8. Pastinya himpunan yang menjadi objek pembicaraan adalah yang pertama dirinya sendiri yaitu 2, 4, 6, 8. Sehingga salah satu himpunan semestanya adalah dirinya sendiri. Kemudian kemungkinan himpunan yang lain ataupun himpunan semesta yang lain supaya 2, 4, 6, 8 ini ada di himpunan semesta kita. Pastinya adalah bilangan genap. Coba kalian sebutkan bilangan genap. Apakah ada 2, 4, 6, 8 itu di bilangan genap? Pastinya ada, ya, sehingga kemungkinan himpunan semesta yang lain adalah bilangan genap. Terus, yang lainnya, ya, bilangan asli. Coba kalian sebutkan bilangan asli. Apakah 2, 4, 6, 8 ini ada di bilangan asli? Ya, jangan terbalik. Jangan bilangan asli ada di himpunan A, tapi himpunan A harus ada di himpunan S atau ada di himpunan bilangan asli. Terus, himpunan semesta yang lain, ya, pastinya bilangan cacah. Terus, bilangan bulat. Ya kan? 2, 4, 6, 8 ini kan pasti ada di bilangan cacah, di bilangan bulat juga ada. Ya. Terus kemungkinan yang lain adalah semestanya bilangan faktor 24. Coba kalian sebutkan bilangan faktor 24 berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya kan? 2, 4, 6, 8 ini kan ada di bilangan-bilangan yang saya sebutkan tadi. Sehingga salah satu himpunan semestanya adalah bilangan faktor 24. Masih belum paham? Oke, masih ada contoh lagi satu. Jika terdapat himpunan B dengan anggota ayam, bebek, angsa, tentukan semua himpunan semesta yang mungkin dari himpunan B. Yang pastinya yang pertama yang menjadi objek pembicaraan pastinya ayam, bebek, dan angsa. Sehingga himpunan semesta yang pertama adalah ayam, bebek, dan angsa. Sekarang kita pikirkan, ayam, bebek, dan angsa ini termasuk hewan berkaki berapa? Ya, berkaki 2 kan? Sehingga semesta yang selanjutnya adalah hewan berkaki 2. Coba kalian sebutkan. Pasti di dalamnya ada ayam, bebek, dan angsa. Terus, kalian pikirkan lagi. Himpunan B ini adalah hewan yang bertelur, beranak, atau bertelur beranak. Ya, ayam, bebek, angsa ini termasuk ke dalam hewan yang bertelur. Sehingga himpunan semestanya adalah hewan bertelur. Sudah? Kalian bisa cari lagi himpunan semesta yang lainnya. Yang penting, himpunan B ini harus ada di himpunan S. Semuanya ini harus ada di himpunan semesta. Kalau salah satu tidak ada, misalnya angsa tidak ada di sini, berarti itu bukan himpunan semestanya. Sudah? Kita lanjutkan ke diagram Venn. Ya. Cara menyadikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang cara menyajikan himpunan itu ada 3, dan ini cara penyajian himpunan yang keempat dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn.
lahir 1834 dan wafat 1923. Ada beberapa jenis diagram Venn yang perlu saya tekankan. Ini berkaitan dengan 2 himpunan saja dan tambah 1 himpunan semesta, jadinya 3 himpunan saja. Karena ini sudah mewakili ketika lebih dari 2 himpunan yang kita sebutkan. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama ini ada namanya diagram Venn dari himpunan yang saling lepas, ya. Misalnya S itulah himpunan semesta. Nanti caranya membuat diagram Venn adalah buat dulu kotak seperti ini. Kemudian buat tanda S di pojok kiri atas, itu menandakan di dalam kotak ini adalah himpunan semestanya. Kemudian buat lingkaran-lingkaran ini sebanyak himpunan di S itu. Misalnya ini ada AB, berarti ada 2 lingkaran. Sebenarnya mirip ke elips ini ya. Kemudian kalau ada ABC berarti ada 3 lingkaran atau 3 elips. Kemudian yang pertama ini, kenapa namanya saling lepas? Kita bandingkan himpunan yang ada di dalam semesta ini, kan A dan B. Di antara A dan B ini ada anggotanya yang sama tidak? Nah, karena tidak ada anggotanya yang sama, sehingga lingkarannya ini saling lepas. Sebutkan anggota A 1, 2, 3 berarti berada di lingkaran A, kemudian 4, 5, 6 berada di lingkaran B. Terus yang lainnya bagaimana? Di luar lingkaran, tapi masih berada di dalam kotak. Sudah? Kita berlanjut ke yang di sebelahnya, diagram Venn dari himpunan yang saling berpotongan. Nah, namanya saling berpotongan ya, dengan anggota yang sama. Berarti bandingkan antara A dan B. Ada anggota yang sama enggak? Ya, jelas ada ini ya. Ini 4, ini juga 4. Jangan dibandingkan dengan semesta. Kalau di semesta itu pasti ada, karena itu objek pembicaraannya. Yang dibandingkan adalah himpunan yang di dalam semesta, yaitu A dan B. Ini ada himpunan yang sama. Satu saja yang sama berarti diagram Venn-nya pasti berpotongan. Ya, berarti buat lingkarannya berpotongan, sehingga yang sama tuliskan di tengah. Sisanya yang A, berarti selain 4 ini berarti 1, 2, 3 tulis di A. Terus selain 4 dari B adalah 5, 6, 7. Terus himpunan yang lainnya buat di luar, 8 dan 9, seperti itu. Jangan nanti double 1, 2, 3, 4, di sini 4, di sini 4 juga. Salah. Ini sudah mewakili keduanya. Terus kita berlanjut ke sini, diagram Venn dari himpunan bagian. Nanti himpunan bagian ini kita bahas di slide berikutnya. Nah, namanya himpunan bagian berarti ada salah satu dari himpunan itu merupakan anggota dari himpunan yang lainnya. Seperti ini. A ini kan anggotanya 1, 2, 3. Terus yang B 1, 2, 3 kan ada juga di dalamnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga semua A ini ada di B. Berarti lingkarannya itu numpuk seperti ini. Berarti buat dulu lingkaran A, tuliskan A, kemudian lingkaran B berada di luar dari lingkaran A. Berarti lingkaran A berada di dalam lingkaran B. Terus tulis dari himpunan anggota A. Tulis 1, 2, 3 ya, berada di A ini 1, 2, 3. Terus sisanya yang B 1, 2, 3 kan sudah diwakili di sini. Sehingga 4, 5, 6-nya tulis di luar A, tapi tetap di dalam B. Terus yang lainnya 7, 8, 9 ya buat di luar B, tapi tetap di dalam kotak semesta. Sudah? Yang terakhir diagram Venn dari himpunan yang sama. Nah, yang namanya himpunan sama berarti semestanya masih tetap. A dan B-nya ini anggotanya sama. Ya, sehingga cukup diwakilkan dengan satu lingkaran saja. AB tulis 1, 2, 3, 4. Terus anggota yang lainnya tulis di luar lingkaran tapi tetap di dalam kotak. Sudah ya? Untuk lebih memahami kita masuk ke contoh. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut ini. S adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih kecil dari 10, di mana X elemen ataupun anggota bilangan asli. Jadi ingat kembali ya cara membaca notasi pembentuk himpunan di cara penyajian pada video yang pertama. Kemudian A adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. B adalah himpunan bilangan prima lebih kecil dari atau sama dengan 7. Berarti langkah selanjutnya adalah kita sebutkan dulu anggota dari S, A, dan B. Kalau misalnya ada C, C juga disebutkan. Ya. Ingat kembali kalau bilangan asli lebih kecil dari 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9. Terus kalau bilangan genap kurang dari 10 berarti 2, 4, 6, 8.
Terus bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan 7, berarti 7-nya ikut, berarti 2, 3, 5, 7. Langkah selanjutnya adalah buat kotak terlebih dahulu. Terus untuk menentukan lingkaran di diagram Venn, lihat kembali himpunan A dan B, atau himpunan di luar himpunan semesta. Ya, himpunan A dan B ini ada yang sama atau tidak anggotanya? Ada ya, ini anggota bilangan 2, di sini juga ada anggota bilangan 2. Sehingga gambar diagram Venn-nya adalah lingkarannya saling berpotongan seperti ini karena ada yang sama. Dah. Terus kita tuliskan dulu kotak yang hitam ini nanti anggota himpunan semestanya nanti, kemudian lingkaran yang biru itu adalah yang A, kemudian yang merah itu adalah yang himpunan B. Langkah selanjutnya adalah buat dulu ataupun tuliskan dulu anggota yang sama. Berarti berada di tengah-tengah di sini ya. Yaitu yang sama itu adalah 2. Sisanya yang lain berarti tuliskan selain 2 berarti 2, 4, 6, 8 berarti sisanya anggota di A. Terus 3, 5, 7 sisanya anggota di B. Terus yang lainnya ada yang belum disebutkan enggak? Dari himpunan semesta. Ada ya, yaitu 1 dan 9. 1 dan 9 letaknya di mana? Berarti tuliskan di luar lingkaran, tapi tetap berada di dalam kotak. Kalau misalkan menuliskan 10 boleh enggak? Tidak ya, karena semestanya sampai 9 saja. Sudah? Jadi seperti itu saja untuk menggambar diagram Venn. Kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya ya, supaya tidak terlalu lama video pembelajarannya. Oke, terima kasih.